Golkarpedian, seorang ketua umum Partai Golkar yang pernah makan beras subsidi, siapa sangka Bahlil Lahadalia punya cerita hidup yang nggak biasa. Kita sering lihat para pemimpin partai politik hidup dalam kemewahan, tapi ketua umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, justru punya kisah inspiratif. Dia pernah merasakan hidup miskin, makan beras subsidi, dan sekarang memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia. Baru-baru ini di HUT ke-57 fraksi Golkar, dia bicara soal keberanian pemimpin dan mengambil resiko. Salah satunya kebijakan LPG 3 kg yang menuai pro dan kontra. Sebelum kita membahas kebijakan kontroversial ini, kita kenalan dulu sama sosok Bahlil Hadalia. Lahir di Maluku Utara dari keluarga sederhana, Bahlil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan dia harus membantu orang tuanya bekerja sejak kecil. Dia tahu rasanya hidup pas-pasan sampai harus makan beras subsidi dan bergantung pada bantuan pemerintah. Tapi kerja keras dan semangatnya bikin dia sukses. Dari seorang tukang ojek, supir angkot hingga akhirnya menjadi Menteri SDM dan sekarang Ketua Umum Partai Golkar. Gila kan? Dari sini kita bisa lihat Bahlil bukan tipe pejabat yang lahir di lingkungan yang serba ada. Makanya waktu dia bicara soal subsidi dan rakyat kecil, dia benar-benar tahu rasanya. Nah sekarang kita lanjut ke kebijakan yang dia bela habis-habisan. Dalam acara HUT fraksi Golkar, Bahlil menyoroti kebijakan LPG 3 kg yang sempat jadi perdebatan panas. Menurutnya keputusan ini diambil karena banyak penyimpangan dalam distribusi LPG bersubsidi. Dia mengaku keputusan ini nggak populer, tapi pemimpin harus berani ambil resiko. Bayangin kalau dia mau aman dan nyaman, dia bisa saja main aman dan mengikuti arus. Tapi dia bilang, Golkar harus memperjuangkan hak rakyat. Ini pernyataan yang cukup tegas karena dia benar-benar paham bahwa bagi sebagian orang, selisih harga 2.000 sampai 5.000 itu bisa jadi masalah besar. Sekarang pertanyaannya apa dampaknya kalau kebijakan ini dijalankan? Nah, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, subsidi bisa lebih tepat sasaran. Kedua, kalau distribusi LPG lebih diawasi, maka permainan mafia gas bisa ditekan. Tapi ada juga sisi negatifnya jika tidak diimbangi dengan solusi konkret. Bisa jadi masyarakat kecil yang benar-benar butuh justru makin kesulitan. Jadi Golkarpedian ini bukan cuma soal angka dan kebijakan. Ini soal kehidupan sehari-hari masyarakat kecil. Menurut kalian kebijakan ini bakal membantu atau justru menyusahkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salah satu hal menarik dari pidato Bahlil adalah soal keberanian seorang pemimpin dalam mengambil resiko. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan menyalahkan siapapun dalam keputusan ini. Dia paham ada dinamika politik di baliknya, tapi sebagai pemimpin dia siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Jadi Golkarpedian, kita bisa ambil pelajaran dari sini. Kepemimpinan itu bukan cuma soal popularitas, tapi soal keberanian untuk ambil keputusan sulit demi kepentingan rakyat. Setuju nggak? Nah sekarang giliran kalian, apakah menurut kalian keputusan Bahlil soal LPG ini benar? Atau justru ada solusi lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar isu-isu politik dan ekonomi.